apa manfaat bagi masjid dan musalla jika memiliki nomor ID nasional atau terdaftar. Besaran bantuan untuk masjid sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Ini sangat gampang ya caranya. Kita cukup datang ke kantor KUA dan ini adalah contohnya ya. Ini kita buatkan salah satu contoh. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berbagi pengalaman dan tutorial, terutama berbagi ilmu, dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Menekan tombol subscribe tidak dipungut biaya, alias gratis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidayat Punyang, channel berbagi. Sesuai dengan judul video, kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah apa manfaat bagi masjid dan musalla jika memiliki nomor ID nasional atau terdaftar di SIMAS, Sistem Informasi Masjid, melalui KUA atau kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian yang kedua, bagaimana alur pendaftaran masjid dan musalla untuk mendapatkan nomor ID nasional. Dan yang ketiga, berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan masjid dan musalla kita. Saya kira ini informasi penting bagi Bapak Ibu untuk ketahui, terutama bagi yang sebagai takmir masjid atau pengurus masjid. Bapak Ibu yang bukan sebagai takmir masjid, saya kira sangat penting untuk diinformasikan kepada bapak-bapak yang bertugas sebagai takmir masjid. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah manfaat bagi masjid dan musalla jika memiliki nomor ID nasional. Dengan memiliki ID nasional masjid atau musalla, tentu akan secara otomatis terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah. Mengingat saat ini pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan masyarakat ketika ingin mengajukan permohonan bantuan, itu dilakukan dengan cara online, tidak mesti datang ke kantor ataupun datang langsung ke Jakarta. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk mendapatkan rekomendasi permohonan bantuan dan memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT di SIMAS untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Perlu diketahui di tahun 2022 ini sampai tahun-tahun yang akan datang, ini pemerintah membuka permohonan bantuan rehab ataupun pembangunan masjid atau musalla itu melalui online. Di sini saya akan perlihatkan, ini adalah salah satu juknis bantuan pembangunan, rehabilitasi dan operasional masjid dan musalla. Ya, kita langsung ke halaman 6. Kita lihat syaratnya. Ya, di sini ya persyaratan yang pertama, masjid atau musalla terdaftar pada Sistem Informasi Masjid atau SIMAS Kementerian Agama. Ya, sampai selanjutnya syarat yang lain. Dan pada halaman 8 ya dijelaskan besaran bantuan ini. Ya, besaran bantuan untuk masjid sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Dan besaran bantuan untuk musalla sebesar 35 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Nah, ini sangat lumayan ketika berhasil dan tidak ada salahnya untuk kita coba. Kalaupun tahun ini 2022 belum bisa kita mengajukan karena mungkin terlambat, maka tidak ada salahnya untuk kita persiapkan memang dari sekarang. Siapa tahu tahun depan kita bisa usulkan, dan insya Allah ini akan setiap tahun terbuka permohonan bantuan. Adapun tutorial cara mengajukan permohonan bantuan ini saya sudah buatkan pada video sebelumnya, dan silahkan ditonton dan saya akan siapkan pada menu deskripsi dan atau saya siapkan pada akhir video. Pada halaman ke-7 ini di sini dijelaskan prosedur. Yang pertama, permohonan bantuan, mengunggah dokumen permohonan bantuan melalui simas kemenat.go.id ya. Kemudian pada poin B ini kita juga harus memiliki surat rekomendasi pada Sistem Informasi Masjid atau SIMAS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama setempat atau KUA. Nah, ini adalah surat rekomendasi permohonan bantuan dan diberikan oleh KUA. Nah, ini adalah kode QR barcode-nya, dan ketika kita scan maka akan langsung menuju ke SIMAS dan ini memuat profil musalla atau masjid. Seperti ini kita coba scan, kita buka Google, kemudian kita scan dan secara otomatis akan menuju ke link SIMAS memuat profil musalla kita. Dan ini adalah salah satu surat keterangan terdaftar dari SIMAS yang diberikan oleh KUA. Nah, ini kemudian di sini sudah ada nomor ID nasional kita juga.
dan nomor ID nasional musalla. Yang ketiga, memudahkan mendapatkan rekomendasi permohonan dan memperoleh surat keterangan terdaftar di SIMAS untuk membuka rekening Bank Syariah Indonesia atau BSI atas nama masjid dan musalla. Nah, ini juga penting kalau pemerintah memberikan nanti bantuan mungkin melalui buku rekening Bank Syariah Indonesia ini, maka perlu juga untuk mendapatkan rekomendasi permohonan dan surat keterangan terdaftar dari SIMAS ini. Kemudian yang keempat adalah data pada SIMAS sudah dilengkapi dengan GIS atau Geographic Information System, sehingga lokasi masjid atau musalla dapat dipetakan dengan tingkat akurasi yang baik di atas peta dunia atau citra satelit. Kemudian dengan mendaftarkan ke SIMAS, masjid atau musalla akan memiliki media sosial digital yang dapat diakses oleh masyarakat dari stiker QR kode profil masjid, serta terinput dalam aplikasi Info Masjid berbasis Android serta aplikasi manajemen masjid yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Kemudian setelah terdaftar dalam SIMAS, masjid atau musalla dapat ikut serta dalam program dan layanan kemasjidan secara nasional. Kemudian yang kedua, bagaimana alur pendaftaran masjid dan musalla untuk mendapatkan nomor ID nasional, serta berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan masjid dan musalla kita. Nah, ini sangat gampang ya caranya. Kita cukup datang ke kantor KUA dan atau Kementerian Agama Kabupaten untuk membawa surat keputusan pendirian atau pembentukan takmir masjid atau musalla. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini kita buatkan kop, kemudian dibawa ini ya. Ini diputuskan, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kemudian ada lampiran ya, susunan pengurus musalla ke masjid. Kemudian ada pelindung penasihat, ketua umum, pembangunan sekretaris, bendahara, imam, muadzin atau bidal, kemudian seksi-seksi. Nah, cukup seperti ini. Berkas yang lain adalah surat keterangan status tanah atau wakaf atau sertifikat. Nah, ini adalah salah satu contoh ini dari pemerintah, surat keterangan kepemilikan tanah. Nah, ini ya bisa kita lihat, ini hanya sebagai contoh. Kemudian ditandatangan oleh saksi-saksi. Dan yang ketiga adalah kita menyiapkan foto bangunan masjid atau musalla dalam bentuk soft copy. Maksudnya ini dalam bentuk file yang masih tersimpan dalam HP ataupun laptop kita. Dan size maksimal ini 1 MB ya. Ini adalah salah satu contoh dan saya gabungkan, saya edit, dan yang terpenting size-nya ini adalah maksimal 1 MB. Nah, kalau masjid dan musalla yang sudah terdaftar akan mendapatkan nomor ID nasional serta layanan lain dari Kementerian Agama. Nah, saya kira inilah informasi penting yang perlu diketahui oleh teman-teman, terutama bagi takmir masjid. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.